Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan ini sudah sampai di episode yang ke-128. Seperti biasa pada episode kali ini saya sudah ada teman ngopi. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik. Mas baik Aldi ya? gimana? Alhamdulillah baik Mas. Nah, baik juga ya. Nah, Alhamdulillah. Ini Mas Aldi, ngopi kita nanti mau kemana ini? Ini kan sebentar lagi mau momen Idul Adha ya Mas Anis. Oh momen, iya Idul Adha, betul. Nah itu kalau Mas Anis sendiri kurban enggak tahun ini Mas Anis? Kurban, setiap hari kurban saya itu. Kurban perasaan Mas Anis. Bisa jadi. Karena kan ini Mas Aldi, jadi kurban itu kan secara harfiah kan artinya itu mendekatkan. Nah, jadi kalau secara harfiah mendekatkan berarti kan kita bisa saja kurban setiap hari. Karena kalau pas momen kurban kan kadang yang mungkin badannya kayak saya kan suka dipercandain juga kan Mas Anis. Oh, sering dipercandain. Mau dikurbankan atau mungkin yang jenggotnya kayak dikit-dikit itu kayak dikira kayak kambing itu kan kayak gitu juga Mas, dipercandain mau dikurbankan gitu loh Mas Anis. Nah, mungkin makna kurban itu juga kita perlu tahu juga sih Mas Anis. Iya betul Mas, artinya biar ya? tidak jadi bahan bercandaan itu Mas ya. Karena kurban ini kan sebuah ibadah yang memang ibadah mulia kan begitu. Jangan sampai nanti kurban ini menjadi bahan ejekan atau mungkin jadi apa istilah itu untuk mengamankan diri bahwa dia sedang kurban perasaan, kan itu jadi masalah kan itu. Kurban perasaan. Nah, untuk mungkin kita malam ini sudah ada tamu Mas ya. Nanti biar biar menjelaskan tentang makna kurban dan apa itu filosofi kurban nanti itu. Atau langsung kita panggil Mas? Langsung panggil aja Mas Anis. Oke, kepada Kiai Khalid Mas Hari, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Kiai. Monggo Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Rame-rame nih, asik ini. Pak Yai, pripun kabare? Alhamdulillah Mas Anis. Ini sehat. Sehat ya? Sehat. Satu lama nggak pakai jenengan ini? Setahun nih Mas. Setahun? Setahun. Luar Dulu biasa. terakhir kita filosofi haji dan umroh. Sekarang filosofi kurban. Sekarang filosofi kurban. Karena ini Pak Yai, kita kan mendekati hari raya kurban. Betul. Nah ini penting buat kita bagaimana itu kurban itu bisa dimaknai dengan baik. Tadi kan Mas Aldi mengatakan bahwa kadang itu malah kurban jadi bahan ejekan. Misalkan Mas Aldi dengan badan yang big ini kan mau dikurbankan itu jadi masalah kan Yai. Nah, mungkin sebelum jenengan menyampaikan tentang apa itu makna kurban dan filosofinya apa, ini nanti ada teman yang mau menyediakan kopi dulu karena ini acara ngopi Pak Yai. Oh, benar. Harus ada kopinya. Harus ada kopinya. Supaya hidup kita nggak pahit ya berarti. Padahal kopi pahit ya. Yang maksudnya yang pahit itu biar kopi aja, hidup kita gitu jangan ya. gitu. Hidup kita jangan ya. Hidup kita kalau Atur bisa suan, manis itu ya. Gimana ya tentang filosofi kurban, terus makna kurban itu seperti apa, atau mungkin tentang bagaimana itu kurban itu awal mula terjadi itu, monggo. Mungkin maknanya dulu yang benar gitu sih. Bisa kita mulai? Mas Anis. Ya? Biasa kita tradisikan sebelum kita mulai. Marilah kita baca Fatihah satu kali untuk orang tua kita ya.
untuk guru-guru kita yang masih sugeng atau yang sudah meninggalkan kita. Moga-moga yang sudah meninggal diberikan maghfirah oleh Allah, dilapangkan kuburnya. Yang masih sugeng diberikan kesehatan dan bisa selalu khidmah untuk masyarakat, untuk santri semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai ya. Nggih, Saya monggo. belum kenal Mas ini tadi sih. Aldi. Mas Aldi. Tapi bukan Aldi Tahir ya, Aldi yang beda lagi ini. Kayak artis ya. Baik, kita sapa dulu para pemirsa MAJT TV, pemirsa ngopi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, dan kita ini pertemuan yang kesekian kalinya. Iya. Ini alhamdulillah berkat Mas Anis ya, saya bisa silaturahmi ke MAJT. Nggih, nggih, nggih. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, nanti kita ngobrolnya santai saja. Nggih, ya, ya. Jadi Biar saya nggak serius terus ngobrol, banget, nggak nanti tegang gitu ya. kalau di tengah-tengah kemudian ada pertanyaan langsung dianu aja, Siap. disampaikan aja. Ya, supaya kita ya santai aja. Nggih, santai. karena ngopi harus santai ya. Ngopi itu harus santai. Ngopi serius itu kan. Baik, setelah saya dapatkan tema ini, saya malam hari ini akan bicara tentang sebenarnya ada 3 poin yang akan kita bahas. Ya. Moga-moga waktunya nyampe ya. Jadi tema kita malam hari ini saya ambil sejarah dan hakikat korban. Nah, ini harus hati-hati nih Mas Aldi. Kalau nulis dalam bahasa Indonesia itu harus hati-hati. Iya. Oh, iya. Jadi kalau kurban dalam pengertian kita mendekatkan diri itu biasanya kita pakai U, Pakai KU, KO. kurban. Oh, iya. Kurban. Tapi kalau misalnya di jalan raya itu ada kecelakaan gitu ya, nah, itu Itu pakainya O. Pakai O. Oke. Maka kita harus teliti juga, harus Berarti beda satu kata pun juga beda mana ya? betul, betul. Dan itu sama dengan bahasa Arab ya. Satu titik bisa beda arti. Apalagi nanti kalau huruf ya bisa. Nah, sejarah dan hakikat korban itu saya nanti akan mengambil yang pertama sejarah korban pertama kali. Kurban pertama kali. Kurban pertama kali. Ya. Nah, kita biasa kemudian kalau mengatakan korban gitu ya. Tapi sebenarnya tulisannya itu pakai U. Tapi kalau kita sudah biasa itu ya ndak apa-apa. Artinya nek wis mlaku ki ora masalah. Ngombe kendi. Iya. Kok kendi kok diombe? Kendi kok diombe. Airnya harusnya. Godhog jarang. Jarang. Tapi nek wis mlaku ya boleh. Iya, iya. Nah, sama kita tadi saya menjelaskan itu kan supaya kita paham betul ya. Betul ya. Tapi kalau kita kemudian mengatakan korban itu ya, korban apa le? Nah, misalnya sapi, nopo wedhus, ya enggak apa-apa pelaku ya. Jadi kita akan bicara nanti sejarah korban pertama kali, kemudian sejarah korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, lalu kita akan sampai kepada hakikat korban. Dan yang terakhir ini kalau nanti masih cukup waktunya, kita akan bahas tentang hikmah korban atau filosofi korbannya. Nah, kita akan mulai yang pertama kali, Mas Aldi dan Mas Anis ya. Jadi seperti jenengan katakan tadi bahwa korban itu dalam bahasa Arab artinya, maksudnya akar katanya itu koroba. Koroba. Koroba itu artinya dekat. Kalau jenengan baca surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib ya, supaya kita semakin dekat. Koroba waqtarib. Jadi posisi yang paling dekat antara Allah
dan hambanya, hamba dan Tuhannya itu adalah posisi sujud. Ya, jadi waqtarib dan mendekatlah. Ya. Nah, sejarah korban pertama kali nanti bisa dilihat di surat Al-Maidah, surat yang kelima di dalam Al-Quran. Di sana ada ayat yang ke-27 sampai 31. Itu menjelaskan tentang korban yang pertama kali. Saya bacakan ya Mas Aldi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dan ceritakanlah ya kepada kaummu, pada mereka, tentang kabar dua anaknya Nabi Adam. Naba abnai Adam, aslinya ibna ini. Jadi karena ini diizofahkan, nunnya menjadi hilang. Ini kita bicara gramatika ini. Dari santri-santri mesti ngerti ini. Nahwu, sorof itu harus ngerti, jangan nggak ngerti. Jadi Nabi Adam itu punya anak dua, namanya Qabil dan Habil. Ya. Qabil dan Habil itu. Nah, Qabil dan Habil itu lahirnya itu secara gandengan ceritanya dalam cara kembar, itu. Kembar. Tapi kembarnya itu kembar langsung laki-laki dan perempuan. Misalnya Qabil dengan siapa? Kalau nggak salah itu namanya perempuannya antara Yafis dan Iklimah. Jadi Qabil dengan, nanti diurutkan ya, saya nggak begitu persis. Jadi ada Qabil, ada Yafis, ada Habil, ada Iklimah. Tetapi ketika kemudian mereka besar, itu kemudian mereka akan dinikahkan. Itu yang dinikahkan justru bukan pasangan kembar yang lahir darinya. Silang berarti gitu. Jadi disilang. Dan ini dalam istilahnya dalam sejarah syariat masih diperbolehkan karena orangnya belum ada. Baru itu aja. Belum ada. Jadi makanya nganunya disilang begitu tadi. Nah, kalau sekarang yang enggak boleh, artinya tunggal kandung kok nikah ya enggak boleh. Dan itu juga atas perintah Allah juga gitu. Iya, atas perintah Allah ya. Jadi mungkin ya semacam wahyu ya Mas. Wahyu. Nah kemudian kalau kita baca ayat ini, kemudian mereka itu kedua-duanya itu berkorban, tetapi ada korban yang diterima, ada korban yang ditolak. Jadi kalau pada sampai ayat ini kita menjadi kita menjadi tahu bahwa tidak semua korban itu diterima. Oke. Jadi semua korban itu artinya tidak semua diterima. Tidak diterima. Berarti ada syarat yang untuk diterima atau gimana? Betul, ada syarat yang harus diterima, misalnya keikhlasan. Keikhlasan. Ya, keikhlasan. Apalagi ya, misalnya. Ya, terutama keikhlasan itu, ketakwaan itu. Artinya untuk dalam rangka mendekatkan diri kan ya, bukan untuk pamer atau untuk bukan untuk riak. Iya. Tapi termasuk kalau memilih kurban yang terbaik itu pripun? Ya boleh. Tetap harus ada keikhlasan juga gitu. Ya harus ada keikhlasan. Ya. Jadi sampai ayat ini kita bisa memahami ternyata ada korban yang diterima dan tidak. Fatuqubila. Ada korban yang tidak diterima. Jadi misalnya hari ini kita melihat melihat banyak orang yang berkorban itu. Kalau kita kemudian mengacu kepada ayat ini, maka ya memang kita tidak tahu ya, tidak tahu dalam pengertian karena yang bisa tahu bisa tahu keikhlasan itu kan pribadi masing-masing dan Allah itu. Tetapi maksudnya saya ingin katakan bahwa di situ sebenarnya ada korban yang ditolak juga. Kalau memang niat orang yang berkorban itu bisa jadi untuk riya, tidak tulus. Seperti yang dilakukan oleh
anaknya Nabi Adam ini. Ternyata ada salah satu anaknya yang korbannya itu bukan dari keinginan ketulusan hati. Ya, qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini kemudian kita ketemukan kata kuncinya ini Mas Aldi. Bahwa korban yang diterima itu adalah korban dari mereka yang bertakwa. Orang-orang yang muttaqin. Bertakwa ini syaratnya. Bertakwa kalau yang sederhana itu ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi larangannya apa? Oh, larangannya misalnya korban tidak boleh untuk sok-sokan, pamer, untuk apalagi ini lagi hampir 2024 ya. Tahun politik. Nah, tahun politik Ini kan mungkin bisa saja orang berkorban tapi dalam rangka untuk jabatan. Ya, ini bukan nyindir para politikus ya. Tapi paling tidak maksudnya kita ingatkan bahwa ada korban yang diterima, ada korban yang tidak diterima. Jadi kalau niat korbannya itu bukan karena takwa, bukan karena tulus, ini nanti akan ada di akhir pembahasan kita itu. Nah, ayat ini juga itu. Maka ya sia-sia korban yang kita lakukan itu. Jadi artinya ketika kita berkorban tapi dengan niat yang mungkin tidak sesuai Niat dengan selain syariat Islam Allah itu ya. Iya. Itu mungkin tadi kayak ceritanya anaknya Nabi Adam itu yang ditolak itu ya Pak I. Iya. Ya, jadi itu tadi kita belajar lewat ayat ini. Saya kira tidak hanya sekedar korban ya. Jadi segala sesuatu itu ternyata kita harus lakukan dengan cara yang tulus. Itu nama penyanyi juga ya, Tulus ya. Kiainya milenial ya. Tahu penyanyi. Dengerin juga berarti Tulus. Oh ya, itu suaranya bagus. Jadi kita belajar itu, jenengan datang ke sini ini ya, kita kumpul kayak gini, ngopi kayak gini, kita harus ikhlas juga. Termasuk juga boleh bisa dikatakan kurban enggak ya? Iya, kurban dalam pendekatan makna yang lain. Iya, artinya kan bisa juga itu berkurban gitu ya. Iya, berkorban waktu kan gitu ya. Berkorban waktu, berkorban tenaga. Dan itu perlu kita dasari dengan muttaqin. Betul. Dengan ketakwaan. Dengan keikhlasan. Jadi teman-teman yang di sini ya harus ikhlas. Biar tidak tertolak ya. Betul, bertolak. Nanti kalau tidak ikhlas nanti walam yutaqabbal, tidak diterima. Kalau tidak diterima ya sia-sia. Ngapain kita sholat, jengklat tapi kita nggak keikhlasan. Puasa nggak ikhlas. Ngopi nggak ikhlas. Gitu. Biasa no kopi ini kok orang ikhlas bi. Ya itu ya. Jadi ini adalah sejarah korban yang pertama kali. Ya. Bahkan kemudian ketika korbannya ditolak itu, malah yang ditolak itu kalau nggak salah yang kopil. Ya, yang ditolak itu ya. Kemudian mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika la aqtulannak ya. Ora diterima malah mengancam akan membunuh saudaranya. Ya, akan membunuh saudaranya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, jadi ini saya kira sikap orang yang tidak gentle ya. Ya, ditolak lalu tidak terima. Marah. Lalu marah. Kalau teman-teman biasanya dulu ditolak dukun bertindak ya. Ora gentle berarti ya. Ora gentle. Ditolak ya wis. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tadi. Ikhlas menjadi kata kunci tadi. Ya. Karena kalau ditolak kemudian marah, kemudian hari ini katanya tidak bisa move on ya. Itu ya kita susah sendiri, kita nggak bisa apa. Justru malah itu berimbas kepada diri sendiri ya. Iya,
Ketika kita ditolak, kemudian kok tidak terima, tidak ikhlas, kemudian membuat hal-hal yang tidak diinginkan, itu kan sama saja kan juga menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri, ya. Makanya ikhlas tadi kembali lagi, korban diterima hanya dari orang-orang yang ikhlas. Kemudian kita belajar bahwa segala sesuatunya harus kita lakukan dengan ikhlas. Betul. Nah, orang ikhlas aku wegah ini, Mas. Lurus. Tenang. Ya, karena modelnya kan kayak orang NU ya, Mas, jenengan. Nah, kalau ngongkon dadak tapi sing dikongkon ya wong NU juga, sehingga didadak ya biasa. Fisabilillah sih San. Sabilillah. Alhamdulillah. Jadi ini benar-benar korban yang luar biasa. Korban. Jadi mengajari kita tentang kurban yang sebenarnya ya. Korban yang sebenarnya, jadi korban itu dalam pengertian yang luas tidak hanya sekedar beli kambing, beli sapi, beli onta dan sebagainya, kemudian kita alirkan darahnya untuk kita bagikan. Ya, ya itu riwayat korban yang pertama. Ya. Awal sejarah kurban ya. Sejarah korban yang pertama. Jadi kalau jenengan ditanya orang misalnya kapan korban itu mulai, ya sudah sejak Nabi Adam. Sudah ada kurban. Sudah ada korban sejak Nabi Adam itu. Ya, malah lebih awal lagi, lebih awal. Ya. Sekalipun pada waktu itu kurbannya itu kalau tidak salah yang satu hasil ternak dan yang satu hasil Pertanian. pertanian. Iya, ya. betul. Jadi Dalam belum ada korban yang seperti hari ini kita laksanakan. Belum. Kan baru awal pertama kali manusia itu kan mungkin juga belum. Kalau sekarang kan sudah ada aturan yang baku yang resmi harus diikuti. Dulu kan mungkin ya yang ada ya antara ternak dan binatang kan ya. Antara ternak dan binatang. Ya. Nah, yang menarik lagi kaitannya dengan ayat ini adalah ketika mereka kemudian sudah terjadi saling pembunuhan itu, karena tadi ditolak itu, kemudian malah Artinya itu berarti Qabil dan Habil itu bertengkar sampai saling membunuh. Saling membunuh itu. Gara-gara ada yang ditolak tadi korbannya. Iya. Ya. Kemudian yang menarik di sini adalah ternyata bahwa manusia itu tidak punya ilmu. Setelah ayat selanjutnya, kemudian kita lanjutkan pada ayat faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Jadi ketika si Habilnya sudah meninggal, yang meninggal Habil ya, Mas? Iya. Yang Habil meninggal itu kemudian dia bingung. Si Qabil itu. Si Qabilnya bingung, ini arep tak goning ndi? Tak pikul rono rene ngalor ngidul ngitan ngulon, itu nggak tahu cara menguburkan mayat, itu nggak tahu. Ya. Maka lewat ayat ini Allah menunjukkan ilmunya kepada Qabil itu, lalu Allah mengutus seekor burung gagak yabhasu fil ard. Yabhasu ngeruk-ngeruk bahasanya apa, Mas? Menggali tanah itu, kemudian itu sebagai simbol cara menutup bangkai saudaramu itu kayak gini gitu loh. Jadi lewat wasilah burung tadi ya, burung gagak. Jadi burung gagak itu sama persis, ada burung gagak yang satu hidup membawa burung gagak yang mati. Jadi ceritanya podo tukaran ini. Terus kemudian landai di tanah, terus menggali tanah itu, terus burung gagak yang mati itu kemudian dimasukkan ke dalam tanah lalu dikubur di tanah itu. Dan saya rasa itu si Qabil baru tahu. Jadi kalau tidak dikasih tahu sama Allah ya nggak tahu. Nah, Allah berarti ngasih tahu kita itu jalannya macam-macam, isyarahnya macam-macam. Termasuk yang ada di sekitar kita juga itu ilmu buat kita ya. Semuanya. Maka ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi kalau Quran tersurat ya 30 juz. Tapi kalau yang tersirat, saya bisa ketemu Mas Aldi, jenengan bisa ketemu teman-teman. Ini bagian dari ilmu juga. Ya.
bisa ketemu. Termasuk bagian dari ayat Allah gitu ya. Ayat Allah, bagian dari ayat Allah. Lalu si Qabil mengatakan, qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal qurabi fa wari sawatahi fa asbaha minan nadimin. Ya wailata itu ungkapan penyesalan. Kalau sekarang mungkin saya katakan, aku kok bodoh banget ya. Ternyata aku mengubur saudaraku sendiri saja nggak bisa. Dan itu harus diajari oleh burung gagak. Maka dikatakan a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Saya itu justru lemah dibandingkan dengan burung gagak ini yang bisa menutupi aib saudaranya. Fa asbaha minan nadimin. Kemudian orang yang membunuh tadi, Qabilnya tadi, termasuk orang-orang yang menyesal. Nadama itu menyesal. Nadimin ya. Nazimin beda lagi ya ini ya. Nazimin itu orang yang tertib, orang yang teratur pakai dha. Nah, tapi kalau nadimin itu orang-orang yang menyesal. Jadi kalau orang sudah melakukan satu kejahatan, ya apalagi ini pembunuhan, itu biasanya ya akan teringat terus, Mas. Maksudnya teringat perbuatannya, sehingga termasuk dia orang-orang yang menyesal. Termasuk ini kan pembunuhan pertama kali di dalam sejarah manusia. Sejarah manusia, iya, pembunuhan pertama kali. Pembunuhan yang pertama kali, dan ini kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 30 itu, kisaran antara 30 sampai sekian itu kan wujud dari apa yang pernah di cara gampangannya diinikan namanya ya Mas ya, dipikirkan oleh malaikat ya. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Loh, kenapa Tuhan kok akan menjadikan orang yang sebagai khalifah ya, manusia. Khalifah tapi mangkeh tujuannya hanya membuat kerusakan. Yang kedua adalah wa yasfiku dima, mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu maksudnya ten pinaten. Senangane mateni wong. Ya. Dan itu terjadi banyak sekali ya. Terbukti Qabil dan Habil tadi. Terbukti, jadi Qabil dan Habil tadi ternyata sudah mulai terjadi pembunuhan yang pertama. Jadi gara-gara kurban, dampaknya ada korban itu ya. Iya, kurban dampaknya korban itu. Jadi kita hindari ya, jangan sampai kita kemudian apalagi kok sampai menghilangkan nyawa orang lain, jangan. Orang usah dihilangkan, mati dewi kok. Jadi walaupun sakit hati, kecewa itu jangan sampai kita terus nekat membunuh orang gitu ya. Jangan. Ya nanti kalau kita seperti itu menjadi berarti yang dipersepsikan malaikat itu benar gitu loh. Nah, jadi kita jangan menjadi orang-orang yang dipersepsikan oleh malaikat kita yang melakukan hal-hal kerusakan dan pembunuhan itu. Oke, ini menarik sekali tadi tentang bagaimana itu sejarah kurban awal pertama kali gitu. Pertama kali. Ya. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan bagaimana ceritanya kemudian Ibrahim berkorban dan sebagainya. Yang mungkin diketahui oleh halayak umum kan tadi antara Nabi Ibrahim dengan Ismail kan begitu. Betul. Tapi sebelum kita bahas ya, kita akan jeda iklannya mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat,
Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Majid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Khalid Masyari dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, tadi jenengan menarik sekali menyampaikan tentang sejarah kurban awal pertama kali itu kan. Juga ada pembahasan tentang pembunuhan, kemudian kurban dan pembunuhan gara-gara perempuan, keroyokan perempuan tadi kan. Nah, sekarang tentang bagaimana itu yang mungkin khalayak umum diketahui sejarahnya, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berkurban itu bagaimana ya? Baik, saya pengen yang pasti-pasti ya, Mas Aldi. Yang apa itu ya? Dalam pasti itu kita langsung informasinya A1. Oke, dari pusat langsung ini ya. Jadi Informasi dari kemarin pusat. kan A1 seperti Denny Indrayana itu yang rame. Nah ini A1 yang pasti ini. Oke, siap. Baik, pada segmen yang kedua kita akan berbicara tentang sejarah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana hari ini kita ketahui bersama. Oke. Jadi sebenarnya awalnya itu kayak apa, menurut informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu kayak apa? Tentu kan beda cerita kan ya, antara yang tadi Qabil Habil dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lain ceritanya. Jadi kalau yang awal tadi kelihatannya masalah perempuan. Seperti yang kemarin kita lihat itu, pembunuhan yang kemudian dihukum mati itu juga masalah perempuan. Masalah perempuan. Maka hati-hati ya Mas, ini Sama perempuan itu bahaya. Maka kita akan lihat di surat As-Saffat ya, surat yang ke-37 di dalam Al-Qur'an, ayatnya ayat 99 sampai 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin. Jadi Nabi Ibrahim yang lama tidak punya keturunan itu, dia mengatakan, kalau saya pergi ke Tuhan saya, itu pasti aku akan mendapatkan petunjuk. Ini satu pembelajaran untuk kita. Jadi kalau kita pergi, ya pergi ke Tuhan kita, jangan ke tempat-tempat yang lain. Karena kalau kita perginya ke Tuhan kita, ke Allah, itu pasti Allah akan memberikan petunjuk. Walaupun secara lahiriah pergi kerja, pergi ke kampus atau apa itu? Bukan, dalam pengertian pergi ini adalah kiasan. Oh, kiasan. Bukan dalam pengertian kita pergi ke tempat ini, ke tempat ini. Artinya kalau kita punya masalah, kita punya problematika, ini kita harus seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Dia perginya langsung ke Allah. Oke. Saya. Nah kasusnya kalau kita cocokkan dengan ayat ini ya ketika
Nabi Ibrahim lama tidak dikaruniai keturunan. Nggih. Jadi kalau hari ini kok ada orang yang lama tidak dikaruniai keturunan, ya ono sanate. Oke. Sanate Nabi Ibrahim Iya. lama. Meskipun kemudian ada. Hmm. Tapi saya nggak tahu ini kalau sampai hari ini belum diketemukan jodohnya itu sanatnya di mana? Lah itu aku yang mau tanyakan ya. Ada sanatnya ada itu. Mau mencari sanad ini kayaknya. Mau mencari sanat. Sanad Iya. kejombloan nih. Betul ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita masalah Lari ke Allah. langsung larinya tahu. Hmm. Kalau di Al-Quran itu yang lain menyebut wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sholat itu kita pergi kepada Allah. Lalu di hadapan Allah Nabi Ibrahim bermohon. Jadi kalau kita sudah pergi ke tempatnya Allah itu, ambil sajadah, ambil air wudhu, kemudian yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah berdoa dan memohon. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Ini dalam pengertian kalau kita kasuskan sesuai dengan ayat ini, ya maksudnya minta keturunan. Iya. Nah, minta keturunan kalau Nabi Ibrahim cukup mengatakan minas sholihin, sing soleh. Jadi boleh diamalkan ya. Iya, Walaupun ini Mas Aldi belum menikah. boleh. Ya, jadi kalau soleh itu nanti cocoknya di mana, Mas? Oke. Untuk apapun itu ya. Untuk apa? Kalau kontaknya Nabi Ibrahim berarti untuk keturunan. Untuk keturunan. Ya. Rabbi habli minas sholihin. Nek wis tekan ning ngarepe Allah ya minta. Jangan diam aja. Minta apa yang dimintakan. Nah, minta itu bahasanya bisa macam-macam Mas Aldi. Nek sampean pinter bahasa Arab ya ngomong bahasa Arab. Oh ya. Bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Nek ora iso, kalau saya menyarankan justru pakai bahasa yang bisa dipahami sehingga jenengan akan masuk ke dalam hati. Ora iso bahasa Arab, bahasa Arab ditakoki kok njaluk apa ora ngerti. Bahaya. Doanya panjang, Arab semua, tapi ditanya itu doa apa, nggak tahu gitu kan, repot ya. Ternyata malah doa masuk kamar mandi kan. Malah doa kadang doa makan, Allahumma barik lana, kadang njaluk ya anak. Makanya doa itu ya yang bisa aja. Ini kalau saya pernah baca di satu media itu ketika Arab itu sudah kering kerontang, Oke. itu semua ulama Arab itu tidak, dalam pengertian tidak, doanya pada tidak dikabulkan. Akhirnya ada yang mengatakan, wilu sampeyan njaluk donga karo wong kuwi. Kalau nggak salah saya baca itu yang diminta untuk doa itu Imam Nawawi. Yang dari kita yang di Arab Indonesia itu. itu loh yang di pojokan itu loh. Nah itu Imam Nawawi. Imam Nawawi doanya itu katanya Mustajab. doanya dalam pengertian tadi orang bahasa Arab. Oke. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Doanya hanya gini, ya Allah, Arab sudah kering kerontang. Mbon banyune to, izin kan paringi udah. Setelah doa itu masalah di hujan pun. Terus kesimpulan sederhana. Ternyata doa Jawa lebih mandi dari doa Arab. Sederhananya seperti itu. Sederhananya ini arep memaknai terserah. Tulisan itu yang ini saya baca yang pernah cerita di media itu adalah Kiai Halwani Purworejo itu. Nggih. Jadi doa bahasa Jawa itu ternyata lebih mustajab daripada doa Arab. Karena wong Arab ndonga ora langsung dikabul kayak. Tapi begitu wong Jawa ndonga ini nganggo Jawa langsung dikabul. Tapi juga itu kan tergantung Orangnya. manusianya tadi. Pasti. Kan jangan-jangan nanti siapapun orang Jawa kalau berdoa dianggap itu mustajab kan repot ya. Nah, poinnya adalah begini tadi saya katakan. Poinnya adalah kalau jenengan minta, Iya. itu harus tahu yang diminta. Oke. paham. Kalau misalkan ya berdoa, ini agak melenceng sedikit.
Tapi tadi bingung mau minta apa, kemudian diem terus yakin bahwa Allah itu tahu tentang apa yang ada di hati kita, itu gimana? Ya akhirnya kita ambil yang doa sapu jagat. Oke, biar simpel ya, Simpel. dirangkum di situ gitu ya. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Benar. Jenengan jenengane doa jagate disapu. Mulai jagat dunya sampai jagat akhirat. Niku sing gawe jenengan ya ora ngerti aku nek ditakok. Kok iso diarani doa sapu Jagat. jagat? Kalau sapu jagat kan Jawa. Ora ana bahasa Arab sapu jagat apa ora diarabke sapu jagat. Nah, ketika minta kemudian langsung fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu Allah kemudian memberikan kabar gembira kepada Ibrahim itu dengan anak yang halim. Itu mudahnya yo soleh, yo bagus, halim. Jadi ini kalau kita maknai sederhana itu, begitu doa ternyata Allah langsung mengabulkan. Ud'uni istajib lakum. Ya ini kalau disamakan dengan sampean nonton TV padha karo delok berita. Berita iki nggih nandur jagung kan nggih sak detik ya Mas. Iya kan? Nggih. Terus 2 detik wis panen. Wis panen. Ya. Terus 3 detik wis jadi makanan Allah. Kan gitu. Nah sama ini di dalam Al-Quran ya ora cerita suwe-suwe. Ceritanya ya langsung itu. Begitu doa Langsung dikabulkan. langsung dikabulkan. Begitu nanam, begitu sekolah dokter langsung Sudah sinetron. Nah itu ya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Artinya kemudian apa? Kemudian Nabi Ibrahim lewat ayat ini sudah punya Ismail. Sudah punya Ismail. Terus falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah sampai kepada umur bisa berusaha dengan Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidurku, aku menyembelihmu, fangdur madza tara, maka pikirkanlah oleh. Jadi bareng duwe anak dikabulke, bar kuwi langsung dikon nyembelih karo Allah. lewat isyarah mimpi tadi. Lewat isyarah mimpi. Tapi sebenarnya sebelum cerita ini Mas, ini kalau di kitab yang lain dijelaskan, sebenarnya Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih itu tidak semata-mata menyuruh. Tidak semata-mata menyuruh. Tapi ada kisah yang melatari kenapa kok kemudian Allah mencoba Ibrahim dengan kalimat sembelih anakmu. Itu diceritakan, saya baca di Durratun Nasim, itu kisahnya adalah Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang kaya. Kaya ini saya bahasa milenialnya apa Mas? Crazy rich. Crazy rich ya. Miliarder. Kalau korban beliau 1000 ekor kambing. Korbannya Nabi Ibrahim. 1000 kambing. Luar biasa. 300 sapi. 100 unta. Nominalnya biar Mas Aldi itu. Aduh. Kayak pintar matematika gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan hartanya Crazy Rich belum ada sebandingnya. Betul. Dan ini sendirian Mas, korbannya sendirian, orang korban urunan, saya Untuk urunan. untuk gitu, sendiri berarti ya. Enggak, itu artinya dikeluarkan sendiri. Jumlah 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta itu dia mengeluarkan sendiri. Jadi kan luar biasa. Betul. Iya. Kaya, crazy, rich, kemudian Dermawan. Nyah-nyoh. Nyanyo. Pak Dikron nyanyo. Pak Dikron kiai saya tuh nyanyo. Wong dermawan tuh nyanyo. Ono wong teko nyah, ono wong teko nyanyo. Nah, begitu korban itu kemudian dilakukan,
Kalau sekarang viral ya Mas. Ono wong korban sakmu mesti viral. Iya. Geger ya judulnya kan. Gue ya ora terima tempat mogi kok sing viral. Korban ini viral. Pada saat itu juga viral ya. Viral. Viral sampai malaikat krungu Mas. Viral sampai tekan langit Mas Aldi. Tekan langit. Nah saiki kan paling ning medsos dunia maya. Iya. Nah iki tekan langit. Ya. Perlu contoh Mas Aldi, dengan nanti korban berapa ratus. Biar viral ya. Nah itu nanti nggak ikhlas karena sesuatu Biar viral ya. biar viral. Kalau ini enggak, Nabi Ibrahim enggak. Jadi malaikat dengar, manusia dengar, dan malaikat dan manusia dengar itu kalimatnya fata jabanna suwal malaikat. Jadi malaikat dan manusia itu terheran-heran, melongok, Gumun ya. gumun, ajib. Kok iso nih? Kok iso wong kaya ngono kuwi wong ndi? Nah, begitu keluar kalimat itu Mas, itu kemudian Nabi Ibrahim agak muncul sifat manusianya. Ini kalau terjemahan saya gampangnya itu. Jadi nek wong dilem itu, nek cara wong Jawa, wong kok dipuji itu biasanya orang kuat. Ya. Nah saat itu belum punya anak Mas. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari lisannya kalimat itu. Kullu ma tuqarrabu bihi laisa bisyai'in indi. Jadi segala sesuatu yang aku lakukan itu belum apa-apanya. Dari mulut Ibrahim itu tentang 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 unta. Nabi Ibrahim mengatakan ini belum ada apa-apanya. Kalau sekarang kecil, gampang loh. Itu masih banyak harta saya mungkin begini. Iya. Itu dan saat itu ketika itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Itu mungkin yang melatar belakangi, Ya. mendasari kenapa kok anaknya itu disuruh untuk sembelih itu mungkin ya. Nah ini ada lanjutannya. Iya. Oh iya. Sampai kemudian mengatakan wallahi. Nah ini bersumpah, berjanji. Sama seperti orang-orang ini yang mau kampanye itu tujuannya. Oh iya. Janji-janji palsu kan. Janji palsu, PHP. Laukan ali ibnun la azbahannahu fi sabilillah wa utaqarrabu bihi ila Allah. Ini sing medeni kalimat itu. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan demi Allah seandainya aku punya anak laki-laki, maka aku akan sembelih dia di jalan Allah dan akan aku jadikan cara untuk bagaimana aku bisa dekat dengan Allah. Ikut janji Nabi Ibrahim. Janji Nabi Ibrahim sebelum punya anak. Oke. Jadi biasanya nek urung duwe kan Apa tak turuti ngono Janji ya. dulu ya. janji sing ora angkat dadi DPR, Karena belum jadi. belum jadi. Jalan sampean Mas Aldi tak aspal kan. AC mesti tak gum tak Ganti buat. kan. Itu tadi buah Lali. Nah sebenarnya yang melatar belakangi ini yang menarik ini kelihatannya apa ya, banyak yang Ini pas untuk tahun 2024 ya. banyak yang belum tahu ini kelihatannya kalimat ini. Iya. Wallahi law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah wa utaqarrabu bihi ila Allah. Sampai apa? Karena apa? Menarik sekali kaitannya dengan korban. Seandainya aku punya anak laki-laki, akan aku korbankan dan akan aku jadikan cara bagaimana aku lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Saat itu belum punya Anak. Padahal itu lama sekali nggak punya anak beliau. lama. Sampai dikon nikah meneh kan sama Istrinya. Budaknya. Siti Sarah. Iya. Siti Sarah kemudian mengatakan nikah lagi bisa Mas, karena jenengan Nabi dan nanti akan istilahnya akan membuat keturunan. Betul. Nah sebenarnya ayat ini kemudian yang mendasari kenapa ada ayat inni arafil manami anni azbahuka fangdur madza. Ini yang melatari. Jadi ada ayat yang mengatakan aku bermimpi menyembelih kamu, pikirkanlah olehmu. Itu karena tadi latarnya. Ya. Jadi seandainya Nabi Ibrahim dulu tidak berjanji mengatakan kalau aku punya anak laki-laki akan aku sembelih, jangan-jangan tidak akan muncul ayat itu. Mungkin juga tidak ada kejadian tentang
penyembelihan Nabi Ismail itu ya. Ini lepas dari skenario-nya Allah. Berarti harus hati-hati Mas Aldi. Kalau kita sedang mungkin mengucapkan sesuatu termasuk janji-janji itu kan. Mungkin tadi sedang senang Mas Anis. Oh iya. Kan karena lena mungkin, gitu ya dengan ada apa pujian mungkin. Sehingga tertantang untuk tadi kalau aku punya anak nanti aku sembelih jalan Allah kan gitu. Kita lanjut Mas Anis. Nggih. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabiri. Ini jawaban anak yang soleh. Jadi ketika diajak dialog oleh bapaknya, dia langsung mengatakan, kalau itu memang perintah Allah, maka lakukan saja perintah itu, bapakku, dan engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ini korelasinya kalau kita urutkan dengan kalimat tadi, Robbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu nurut kalau diajak dialog, diajak rembukan, diajak musyawarah, nurut. Apalagi ini perintah Allah. Nah, nyatanya terbukti di sini. Artinya terbukti dengan anaknya yang soleh tadi ya, nurut itu ya. Anaknya yang soleh ketika bapaknya mengatakan saya kok mimpi, dan mimpinya sampai 3 kali. Mimpinya sampai 3 kali. Maka kemudian ada hari yang namanya Tarwiyah, kemudian ada Arafah. Tarwiyah mimpi pertama itu masih ragu. Jadi Tarwiyah itu maknanya ragu. Masih bingung, iki tenan apa ora? Iki setan apa ora? Sampai 2 sampai 3 kemudian Arafah. Jadi Arafah itu artinya maknanya yakin. Arafah itu maknanya tahu. Ya. Ada ungkapan ya Mas Anis, laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada guru yang mengajari saya, maka aku tidak akan tahu Tuhan. Jadi Arafah. Makanya kemudian ada wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu artinya simbol bahwa Anda di situ tuh harus benar-benar tahu, harus menemukan jati diri Anda. Tentang diri Anda itu ya. Tentang diri Anda, Arafah. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat ini, kasus Nabi Ibrahim, Arafah sudah mantap, itu adalah merasa yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Sehingga ya akhirnya dilanjutkan, falamma aslama wa tallahul jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Aslama berserah keduanya. Ada alif tasniyah itu berarti isinya ada 2, Ibrahim dan Ismail. Wa tallahul jabin itu artinya sudah membaringkan. Membaringkan itu artinya Ismail sudah siap, diposisikan untuk disembelih. Sudah tinggal menyembelih saja. Lalu saat itu Allah memanggil Nabi Ibrahim dengan mengatakan, engkau benar-benar telah membenarkan mimpi itu dan aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Jadi lewat Arafah tadi kita tahu Nabi Ibrahim sudah meyakini bahwa itu memang perintah Allah. Dan kalau itu perintah Allah, Allah sudah berjanji, kalau kamu berbuat baik, akan aku berikan balasan bagi orang-orang yang muhsinin berbuat. Dan ini termasuk juga penepatan janji, ya. Karena Nabi Ibrahim kan ngomong tadi kan ingin menyembelih, terus ini juga dilakukan. Nah, ini bedanya Ibrahim dengan yang lain. Jadi kalau Ibrahim, kalau sudah keluar dari lisannya, dia penuhi yang dia janjikan. Sesuai dengan apa yang dia omongkan. Sesuai. Jadi buatan plan tadi ya. Iya. Dan ini kita beri, maksudnya ini contoh benar bagi yang nanti mau maju ke 2024. Baik legislatif atau mungkin DPR. Iya. Presiden barangkali ini pas. Jadi kalau sudah keluar dari sini, lakukan. Kalau kamu melakukan ini, maka Anda adalah Ibrahim milenial.
Mantap. Ibrahim milenial. Mantap itu Ibrahim. Jadi kan Nabi Ibrahim penepat janji, Ya, tidak umbar janji tapi menepati janji. menepati janji. Makanya Allah akan mengatakan inna kadzalika nadzil musinin. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini adalah cobaan yang sangat berat. Anak satu-satunya penyembelih. Ditunggu-tunggu lagi. Ditunggu-tunggu lama sekali. Ini semua berat. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Allah menebus Ismail itu dengan sembelian yang agung yang kemudian dimaknai kambing kibas dari surga. Ini maknanya Mas Anis dan Mas Aldi setelah teman-teman sekalian. Kalau orang menepati janji, Ya. ya ini orang menepati janji 2024 ya. Iya. Kalau orang menepati janji, pertama dia akan dicatat baik oleh Allah, Oke. Azil Muhsini. Azil Musini. Yang kedua, barangnya masih utuh. Yang ketiga, Allah akan memberikan ganti. Nyatanya Ismail masih utuh, masih hidup. Ya, kemudian apa? Diganti dengan sembelian yang agung. Ya, kalau janji tepati, kalau janji tepati, semuanya akan diganti oleh Allah. Itu Mas Aldi dan para pemirsa, kalau janji harus menepati. Karena sekarang banyak yang ngobrol janji ya. Ya, obrol janji. Mungkin kalau ada apa yang kita sayangi itu kalau dikorbankan kita juga eman-eman juga nggih. Padahal kan kalau kita lihat tadi di Nabi Ibrahim, kalau kita mau mengorbankan apa yang kita sukai, itu nggak bakal hilang yang kita sukai itu, tapi malah diganti dengan balasan yang agung. Ya, dan semuanya di mata Allah itu, kalau saya mengatakan tidak apa-apanya. Kalau Allah nyuruh apa, kemudian kita lakukan, ya kita lakukan. Los aja ya. Loh, Ya, karena itu yang merintah pusat kan itu ya. perintah pusat A1. Iya. A1. Oke. Jadi itu sedikit sekelumit, kemudian kenapa apa itu namanya korban itu kemudian dilakukan sampai hari ini dengan hewan. Jadi kalau tadi kan tanaman masih dengan hewan, kalau sekarang eranya Ibrahim itu sudah Hewan. Ya. Jadi ternyata sejarahnya itu, Siap. sejarahnya di surat As-Saffat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, Mas. Yang Oke, mau monggo. ditanyakan. Ini ada temen yang mau tanya kayak ini. Oh, nggih. Nggih. Monggo, Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kiai, saya anak Fatur Roman dari sahabat Risma JT remaja Meriki. Mengenai fenomena di masyarakat, ada salah satu panitia itu mungkin berpendapat menjual hewan kurban untuk kebutuhan operasional, untuk kebutuhan Panitia. ya panitia gitu, bagian yang nyembelih mungkin, ada yang mungkin transportasi itu buat kebutuhan intinya pada saat korban itu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya menjual hewan kurban niku Kiai. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Terima kasih. fenomena milenial juga ya, sering terjadi mungkin ini. Ya. Ya, jadi ini kelihatannya di mana-mana. Iya, makanya kan perlu dipertanyakan apakah itu boleh atau tidak kan gitu. Ya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, kalau orang sudah berkurban, ya, sudah berkurban, sudah diserahkan panitia, Oke. maka itu logikanya milik panitia. Misalkan saya kurban, tak serahkan ke Mas Aldi sebagai panitia kurban. Iya, MAJT misalnya. Ya, berarti saya sudah tidak punya hak tentang kurban itu. Sudah tidak punya hak, dan haknya menjadi dalam pengertian haknya Mas Aldi. pengelolaannya adalah di Mas Aldi. Nah, biasanya ya Mas Anang ya, yang kita susah itu kan antara mengelola itu. Oh, si pengelola itu atau panitianya itu. Nah, dalam pengertian biasanya ini kan hanya sebatas kalimat kulit dan kepala biasanya. Ya, dan ya, sebagainya. ya.
Kalimatnya Mas Anang tadi kan menjual daging kurban. Hmm. Jadi ini ingin saya ibaratkan begini misalnya. Saya mendapatkan bagian daging kurban dari MAJT. Sudah dikasihkan saya. Kalau itu sudah dikasihkan saya, maka saya punya hak penuh untuk saya apain itu. Mau dimasak atau dijual itu Mau bebas. dijual nggak masalah. Maka fenomenanya yang lain selain itu ya Mas, itu nanti sate-sate rodok murah Mas. Oke, betul. Karena apa? Sing do untuk daging kurban ini si loro telu papat lima enam pitu itu orang do masak daging tapi dagingnya didol dengan wong dodol sate. Sehingga sate rodok murah. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua biasanya ada yang begini. Jadi dari kulit kepala yang tidak bisa dikelola dalam mereka harus dikapak. Kulit sakmene akeh, kepala sakmene akeh kita. Sementara kita butuh dan sebagainya. Iya. Maka ada ini kalau orang ahli fikih ya. Nggih, Orang nggih. ahli fikih itu ada istilah namanya kelah. Dikelah ya. Kelah ngerti ya? Kelah itu kalau jenengan punya wedhus 40 kan harus mengeluarkan satu wedhus. Ya. Piye caranya orang mengeluarkan tak dol loro Sebelum waktunya. sebelum waktunya. Akhirnya kan enggak kategori. Akhirnya kan durung tekan 40. Nggih. Saya 38 kan durung. Nah, itu namanya kelah. Nah, ada yang ngelah juga begini, Mas. Kulit, kepala dan sebagainya serahkan kepada salah satu orang. Takmir masjid misal. Oke, nggih. Berarti itu kan sudah haknya takmir masjid. Orang sudah tidak punya semuanya. Di luar pengelola tadi Di kurban. luar pengelola. Ya. Nah, terus takmir masjid kemudian berperan. Telepon. Mas jika aku duwe kulit sapi, ndas, sikil dan sebagainya. Jadi kan iso DKI ganti piro misalnya. Nggih. Kan. Itu berarti kelahnya seperti itu. Kelahnya biasanya Itu boleh. boleh nggak Pak? Karena sudah diserahkan tadi nggih. Karena sudah diserahkan sama satu orang. Jadi sudah diserahkan ke orang lain di luar Orang panitia. lain, iya. Sudah diketahui. Nah, sudah diserahkan kan sakar putih. Iya. Harus tak gol, harus tak kayak ke wong, harus tak apa-apa. Terserah. Tapi kalau langsung panitia yang menjual ya itu berarti gimana? Nah, kalau yang panitia menjual mungkin masih agak agak Pro kontra. ya pro kontra meskipun tadi sudah katakan ketika orang sudah berkorban, Iya. itu Haknya. dia haknya sudah beralih ke Panitia. mesti kayak gitu. Ke panitia. Ya meskipun panitia ya punya rambu-rambu. Iya, gitu. iya. Kemudian garpu-garpu dikaitkan lalu dijual sembarangan. Itu kan Kan tadi kan juga pertanyaannya untuk kebutuhan panitia juga untuk Iya. itu kurban itu maksudnya. artinya bukan untuk kantongnya Iya, yang dijual, iya. itu kan enggak. Berarti masih ini ya masih belum jelas hukumnya ya, Iya. boleh atau tidaknya itu. Tapi yang tadi yang dikalah itu boleh. Boleh. Oke Mas Anang sudah jelas atau? Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Mas? Sampun Mas, Sampun. karena waktunya juga udah Oke. cukup kayaknya. Mungkin tadi ya yang poin ketiga Terakhir bisa hikmah di mungkin. Terakhir ya, ya, hikmah. Ya, bisa sampaikan disampaikan singkat ya. Baik, jadi filosofi dan hakikat kurbannya yang saya baru saja kemarin tuh mendengar kalimat begini yang ini kemudian tidak etis dan tidak elok menurut saya itu nanti kita cocokkan dengan surat Al-Hajj ayat 37. Jadi ada orang yang bilang gini Mas, kalau ada korban yang sapi itu kan biasanya untuk berapa orang? 7 orang. 7. Nah 7 orang itu misalnya saya, kemudian jenengan, lalu ada peserta lagi yang perempuan. Iya. Nah ada yang berpendapat, nah padahal ini nggak ada hubungan saudara semuanya itu, Orang luar semua. orang luar semuanya. Ada perempuan masuk 3, misalnya laki-laki 4, dan itu bukan ada saudara. Itu ada yang kemudian mengatakan begini, ojo dikumpulke kuwi wonge karena engko sesuk nek ning kono sapi siji ditumbaki wong 7 kan saru ana lanang kuwi. Nah itu kemarin ada pendapat seperti itu. Lalu saya jelaskan ini filosofinya bahwa saya bacakan ayatnya Iya, yang jelas. Ya, semoga nanti nggak ada pendapat yang seperti itu. Iya, iya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsin. Jadi Allah Mas itu tidak menghendaki darah dan daging. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah itu adalah ketakwaan sampai. Jadi korban yang akan sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya. Maka kalau ada orang kemudian ini memahami seperti itu tadi, Nggih. iki sapi siji ditumpaki wong pitu Itu. lanang wedok saru. Itu pemahaman yang pendek. Artinya pemahaman sempit dan itu juga artinya tidak mungkin terjadi kan itu. Ya kenapa tidak memahami bahwa Allah itu kaya? Iya, iya, iya. Misalnya yang orang yang uyuran sapi satu itu misalnya 3,5 atau 4 juta dan sebagainya itu Allah akan menggantinya 10 sapi misalnya, atau bisa sampai 700 sapi misalnya. Justru kan malah iso tak weke anakku, Ya. tak weke sedulurku, tak weke Risma JT, tak weke ngendut tumpaki dhewe itu. Nggih. Berarti nek kaya ngene pemahamane itu berarti Allah hitung-hitungan banget. Padahal Allah nggak pernah ngitung. Enggak sekalian ya itu apa kurban enggak usah sapi tapi mobil Avanza kan itu bisa cepet itu. ya. Nah, cepat Sapi juga alon, muat berapa alon. orang itu. Iya, jadi sekali lagi saya katakan memahami korban tidak boleh tekstual, Oke, itu intinya ya. lahiriah. Tidak boleh lagi. Ya, maka tadi nek sapi siji kok ditumpaki wong pitu, terus kemudian ono lanang wedoke karena urunan jadi saru, itu harus dibuang jauh-jauh. Ya. Ini ketemu saya ceritakan tambah sedikit lagi. Nggih. Ini sama dengan orang wakaf. Wakaf. Ayat ini nanti bisa dipakai untuk wakaf. Kalau dulu Mas pemahamannya, nek misalnya saya wakaf AC, AC ini wis rusak, saya tambahkan masjid agung, bukan masjid agung, lek diganti AC, AC koyo ngene, Pak, diganti-ganti. Wakaf AC kemudian AC-nya rusak. Lalu AC itu kan akan diganti baru. Iya. Lalu yang lama wakaf bilang tuh, oh diganti kok aku orang untuk pahala aku wis entek. Itu sering ya, sering terjadi itu. Nah, itu harus dipahami dengan ayat ini bahwa yang dicatat itu orang asing. Tapi Anda niat Ikhlas. tulus ikhlas itu yang dicatat. Yang kemudian bahasanya di sini adalah takwa. Nah, kalau misalnya AC wis rusak, nek diganti orang itu jarine engko pahalanya hilang. Masya Allah gelem AC rusak. Ya, artinya termasuk juga wakaf tanah untuk masjid, pembangunan. Jadi ojo ngantek pemahamannya kayak ngono. Itu pemahaman kolonial. Padahal ini milenial. Jadi ayat Quran itu selalu milenial. Selalu terupdate terkini ya. Apalagi kalau ustadznya milenial. Nah, Memberikan pemahaman. milenial paham itu ya. Beneran pada orang anak-anak milenial kan bisa paham. Ya, bisa paham. Jadi jangan dipandang lahiriah tekstual. Maka saya katakan seperti ini juga bagian dari korban sebenarnya. Betul. Mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kalau ditonton banyak orang. Apalagi kalau subscribe-nya banyak. Ya, kita berdoa ya biar subscribe-nya banyak, kemudian bisa untuk berkembangnya ngopi ini. Betul. Jadi saya kira itu yang ingin saya katakan. Closing-nya adalah jangan memahami kurban itu secara tekstual, Siap. lahiriah. Iya. Tapi pahami secara kontekstual, rohani dan spiritual. Itu kata kunci. Cukup? Cukup matur suwun Pak Yai sudah memberikan pencerahan kita tentang bagaimana berkurban yang baik. Tidak tadi sembrono kurban tapi pamer kan itu kan ya. Mas Aldi juga terima kasih sudah nemenin saya ngopi. Tetap temenin ngopi saya untuk minggu depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Para pemirsa, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.